Welcome to Semua Malam. Thank you banget udah ngeklik videonya. Dan ini adalah cerita horor yang ke-25 di channel Semua Malam. Kalau nggak salah ya. Kayaknya yang ke-25 deh. Thank you banget buat kalian yang selalu ngikutin video-video di channel Semua Malam ya. Dan kalau misalnya kalian ada penasaran gitu ya, atau ada saran pengen gua ngebahas tentang pengetahuan-pengetahuan seputar dunia gaib, entah itu jenis-jenis setan gitu kan, atau jenis-jenis santet, atau istilah-istilah di dunia gaib yang kalian nggak begitu ngerti, gua tuh punya segmen gaib ya. Cuman emang cukup lama gua udah nggak upload segmen gaib. Di situ gua ngejelasin nambah pengetahuan lah intinya tentang hal-hal gaib. Nah, kalau kalian penasaran nih, Bang, request dong tentang gundul peringis misalnya, atau request dong bahas tentang tentang setan enggrang atau apa gitu. Kalian tulis aja di kolom komentar. Nanti kalau misalnya gue mikir, oh ya ini menarik nih buat dibahas, nanti tim Semua Malam bakal research, nyari-nyari dulu nih pengetahuan tentang hal tersebut, sama kita juga nyari 1 atau 2 cerita di internet yang berhubungan tentang makhluk itu atau fenomena gaib itu, dan gue bakal sampein di segmen gaib nantinya. So, saran dari kalian pasti bakal kita terima dan kita konsiderasikan. Anyway, malam ini gue mau nyeritain sebuah pengalaman horor yang dialamin oleh salah seorang teman Semua Malam. Dan ini bukan kali pertama teman Semua Malam ini cerita atau berkontribusi di channel Semua Malam ya. Ini cerita dari Mbak L Jiong. Ini adalah cerita ketiga dari Mbak L. Buat kalian yang belum dengar cerita pertama dan cerita keduanya Mbak L, coba ditonton dulu. Gue lupa itu series yang keberapa ya. Kalau nggak salah judulnya itu yang pertama Banten Pelangkiran, terus yang kedua tuh Sanggah Tugu Karang. Kalian cek aja, nanti mungkin gue juga bakal taruh card di sebelah sini atau di sebelah sini. Kalian liatin, karena ceritanya cukup unik-unik, anti mainstream gitu ya. Dan cerita yang ini juga nggak kalah uniknya juga, gue suka banget. Dan mudah-mudahan ini bisa ngehibur kalian ya. So, kita langsung masuk aja ke ceritanya biar nggak kelamaan. Seperti di cerita sebelumnya masih sama, plot ini terjadi di Denpasar, Bali. Dan ini kejadian waktu Mbak L ini masih kecil. Cuman udah lebih gede ketimbang video-video sebelumnya ya. Di video yang terakhir itu kalau nggak salah di video yang Sanggah Tugu Karang, itu Mbak L itu sekitar kelas 2 SD ya, di tahun 1996. Nah, ini berselang sekitar 3 tahun di tahun 1999. Di plot ini, Mbak L sekeluarga, mama papa, Mbak L dan kakaknya si Mbak Ita, itu udah pindah rumah lagi nih. Jadi mereka udah nggak tinggal satu pekarangan dengan kerabat mereka. Sebelumnya kan di cerita terakhir yang Sanggah Tugu Karang, mereka tinggal satu pekarangan atau dekat lah gitu, tetanggaan sama om dan tantenya mamahnya Mbak L. Waktu itu kita nyebutnya Mamah Ita ya gitu. Om dan tantenya Mamah Ita. Kalau Mbak L nyebutnya kakek dan nenek. Nah, sekarang udah nggak tinggal di situ, cuman masih di Denpasar ya, masih di Bali. Mereka mutusin, entah apa faktornya atau apa alasannya, mereka mutusin untuk nyari rumah kontrakan lagi. Jadi mereka pindah lagi. Mereka nemu satu rumah kontrakan yang cukup oke. Mereka bisa afford dan kawasannya juga nice gitu. Nah, mereka tinggal di situ. Pada saat itu kondisinya Mamah Ita, mamahnya si Mbak L ini, itu lagi hamil. Lagi hamil anak ketiga, calon adiknya Mbak L dan Mbak Ita. Mungkin itu juga bisa jadi ya, itu juga salah satu faktor kenapa mereka pindah rumah ya. Mungkin mereka mau cari rumah yang lebih gede apa gimana. Itu asumsi gue aja sih. Cuman bisa jadi. Ada kemungkinan. Nah, waktu itu ini kejadiannya persisnya di bulan Agustus ya. Agustus 1999. Lagi hamil tua nggak sih masuknya? Enggak sih. Dari awal-awal mungkin masih 2 bulan 3 bulan kehamilan ini ya. Kehamilan anak ketiganya si Mama Ita. Nah, mereka tinggal di satu kontrakan dan mereka punya tetangga nih. Tetangganya mereka tuh masih bekerja, jadi masih muda. Namanya Blimade. Dan Blimade ini tinggal satu kontrakan sama pacarnya waktu itu,
namanya Mbak Dewi. Nah, kalau Mbak Dewi ini asalnya asli dari Jawa ya. Blimade orang Bali. Udah ketahuan ya dari namanya. Nah, mereka tuh tinggal satu kontrakan dan cukup akrab waktu itu sama Mama Ita. Kayak yang kita tahu dari cerita sebelum-sebelumnya, Mama Ita tuh orangnya supel ya. Jadi pindah ke tempat baru, ada tetangga, ya udah ngobrol gitu. Nah, suatu hari Blimade ini kedatangan tamu, which is ibunya Blimade. Dan ibunya Blimade ini waktu itu datang bareng sama kakak perempuannya Blimade. Namanya Mbok Made waktu itu. Namanya sama-sama Made ya. Nah, jadi ini agak penting juga. Ada hubungannya juga sama plot ceritanya. Jadi kalau di Bali itu, ini gue juga baru tahu dari si Mbak L ya. Mungkin kalau misalnya agak-agak keliru bisa dibenerin sama teman-teman di kolom komentar, khususnya teman-teman yang dari Bali ya. Tapi ini dari keterangannya Mbak L. Jadi di Bali itu, nama orang-orang Bali itu ada ada formulanya lah gitu. Jadi ada urutannya. Sesuai dari urutan kelahirannya. Dia itu anak keberapa. Jadi kalau anak pertama itu namanya kayak ada Putu, Bagus, Wayan gitu. Nah, kalau anak kedua tuh biasanya namanya Nengah, Kadek, Made. Kalau anak ketiga tuh namanya Komang, anak keempat tuh namanya Ketut gitu. Nah, itu pasti dipakein tuh nama itu di depan. Jadi kalau misalnya dia anak pertama, pasti namanya Iputu apa gitu, nanti dilanjutin gitu. Kalau anak kedua Imade apa gitu, dilanjutin lagi. Nah, kalau anaknya lebih dari 4 gimana? Itu cycle-nya diulang lagi. Jadi anak kelima itu namanya kayak anak pertama, Putu lagi gitu. Anak keenamnya Made lagi gitu. Anak ketujuhnya lanjut Komang lagi. Itu bakal muter terus. 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4. Nah, si Blimade ini, kakak perempuannya yang datang itu kan namanya Made juga tuh. Jadi kemungkinan kakaknya Blimade ini adalah anak kedua. Dan Blimade ini entah anak ke-6 atau anak ke-10. Pokoknya kelipatan 4 dari situ. Nah, si Mama Ita dan keluarga kan udah sering ngobrol sama Blimade sama Mbak Dewi juga. Dan mereka tahu informasi bahwa Blimade ini saudaranya tuh banyak gitu. Kemungkinan 10 atau lebih. Tapi saudara-saudaranya itu udah banyak yang meninggal dunia. Yang tersisa itu tinggal beberapa orang yang namanya Made. Jadi yang masih hidup tuh yang namanya Made doang. Jadi kemungkinan anak kedua, anak keempat, dan anak ke-10. Kalau mungkin ada lebih dari 10 berarti ada anak ke-14 juga. Pokoknya yang tersisa tuh cuman yang namanya Made doang gitu. Nah, waktu itu Blimade dikunjungin kan sama ibunya dan sama Mbok Made, si kakaknya Blimade. Cuman waktu itu kakaknya tuh nggak nginep. Jadi kakaknya tuh balik lagi ke daerahnya dia ya. Waktu itu tinggalnya di daerah Karangasem. Nah, tapi si ibunya Blimade itu nginep di situ. Nah, dan sempat berinteraksi dan ngobrol-ngobrol sama Mama Ita. Jadi di hari pertama dia datang itu, setelah si kakaknya Blimade pulang ya, ketemulah si ibunya Blimade sama Mama Ita dan ngobrol-ngobrol. Cuman gue nggak tahu juga ya ngobrol-ngobrolnya entah di rumahnya Blimade atau di rumahnya Mama Ita. Cuman mereka ketemu dan ngobrol-ngobrol gitu. Anggap aja di rumahnya Mama Ita. Nah, di situ kan posisinya Mama Ita tuh lagi hamil. Di situ ibunya Blimade ini ngobrol-ngobrol sambil setengah curhat di situ. Jadi ngomong, "Duh, Mama Ita, anak saya ini nggak hamil-hamil deh, padahal udah nikah lama." Yang diomongin ini si Mbok Made ya, kakak perempuannya Blimade. "Nah, saya ini udah nikah lama, Mama Ita, tapi saya agak bete deh dan sedih gitu kan, karena dia nggak hamil-hamil, gimana ya gitu. Ya Bu, mungkin belum rezeki, mungkin nanti akan ada waktunya." Biasalah ditenangin, dikasih semangat sama Mama Ita. Nah, waktu itu kayaknya emosinya si ibunya Blimade ini agak meluap ke arah sana karena dia tahu si Mama Ita ini lagi hamil kan. Jadi sambil ngobrol, sambil curhat, sambil dielus-elus tuh perutnya Mama Ita gitu kan. Sambil bilang, "Duh, ini anak ketiga ya Mama Ita." "Iya, ini anak ketiga nih, udah dikasih rezeki 3 kali gitu kan." Wah, seneng ya, pasti bahagia banget nih udah dikasih
anak 3 dikasih rezeki gitu kan. Dilus-elus perutnya Mama Ita. Ini mudah-mudahan saya ketularan deh, ngelus-ngelus, mudah-mudahan anak saya bisa ketularan hamil ya Mama Ita gitu, sambil ngelus-ngelus perutnya Mama Ita ya. Ya Mama Itanya juga ya biasa aja gitu kan, senang-senang aja. Ya amin ya Bu, mudah-mudahan anaknya segera hamil, segera ada momongan, biar ibu juga segera punya cucu gitu. Iya Mama Ita, amin. Biasa mereka lanjut ngobrol-ngobrol seperti biasa, sampai akhirnya ya udah Mama Itanya balik lagi pulang gitu kan. Terus biasa malam harinya mereka lanjut tidur dan segala macam. Keesokan harinya, besok paginya, besok siang lah, si Mama Ita ini tiba-tiba perutnya tuh ngerasa sakit banget. Ngerasa sakit banget, mules kayak melilit. Dan tiba-tiba Mama Ita ini ngalamin pendarahan. Mulai banjir gitu darah. Dan ya semua orang jadi panik gitu kan. Waduh, ini kenapa nih pendarahan gitu. Takut kenapa-napa sama kandungannya. Akhirnya mau gak mau dibawalah ke rumah sakit pada waktu itu. Dibawa ke rumah sakit, langsung dikasih pertolongan. Untung cepat juga ya, langsung dikasih pertolongan, dicek semuanya, dirawat. Alhamdulillahnya, syukurnya masih rezeki, anaknya nggak kenapa-napa. Karena itu udah nunjukin tanda-tanda kayak mau keguguran gitu. Untungnya nggak jadi keguguran. Masih bisa diselamatkan, ya cuman memang Mama Itanya kondisinya jadinya drop banget. Lemes banget sampai akhirnya harus diopname beberapa hari di rumah sakit. Setelah Mama Ita fit, kembali ke rumah, papa lagi kan, suaminya Mama Ita gitu, papanya Mbak El, nganterin segala prosesnya diurus sama dia. Akhirnya yaudah pulang, balik lagi ke rumah. Nah ternyata apa yang terjadi sama Mama Ita tuh bukan sepenuhnya medis. Jadi ada sesuatu yang terjadi yang di luar medis, yang non medis. Ada sesuatu hal yang supranatural yang terjadi, yang bisa dibilang menyerang Mama Ita dan keluarga, yang ngebuat Mama Ita tuh hampir keguguran, hampir kehilangan bayinya. Dan hal ini tuh udah diketahui sama papanya Mbak El dan kakeknya Mbak El, si ayahnya papanya Mbak El ya. Kalau dari cerita sebelumnya kita tahu kalau kakeknya Mbak El yang ini nih, yang dari ayahnya, itu tuh punya kemampuan supranatural ya. Orang pinter lah kayak gitu. Dan ya ternyata kemampuan itu adalah nurun dikit-dikit ke papanya Mbak El ini sendiri. Jadi mereka berdua ini udah tahu apa yang sebenarnya terjadi dan siapa pelakunya. Nah dan katanya mereka itu sudah menyelesaikan udah menyelesaikan urusan ini secara supranatural gitu. Entah dibales atau di apa, gua nggak ngerti juga, dan Mbak El juga kurang tahu juga. Yang jelas kata papanya, ini udah ketahuan mama ini kenapa dan yang lakuin itu siapa, dan kita udah selesaiin gitu. Udah diurusin lah secara gaib, secara supranatural. Nah, di situ kan Mama Ita udah balik ke rumah, tapi ya karena masih hamil kondisinya dan baru udah habis opname, jadi masih lemes banget, masih sakit lah jatuhnya. Nah, suatu hari si Mbak Dewi, pacarnya si Belimade, itu datang berkunjung ke rumah Mama Ita, ke rumahnya Mbak El. Ya ngejenguk lah gitu ibaratnya ya, ngejenguk Mama Ita yang lagi sakit notabene-nya, sambil ngobrol-ngobrol. Mereka kan di situ emang udah deket, maksudnya udah bersahabat gitu ya, lama gitu, udah semenjak tinggal di situ udah dekat, jadi udah luas ngobrol ini itunya, udah terbuka. Nah waktu Mbak Dewi ini lagi ngejenguk, dia ini ngebuka suatu fakta gitu, dia menceritakan sesuatu, dia ngobrol, Mama Ita, aku mau cerita gitu, aku mau cerita deh gitu. Cerita apa Dewi gitu? Jadi Mama Ita inget nggak yang waktu calon mertuaku, si ibunya Blimade, datang berkunjung ke sini, yang dia nginep gitu. Kayaknya sempat datang ke sini juga ngobrol sama Mama Ita deh, inget nggak tuh? Oh iya Dewi ingat, emang kenapa gitu? Ya jadi ada kejadian Mama Ita, ada kejadian aneh, kejadian janggal yang terjadi waktu si ibunya Blimade ini nginap di rumah kami gitu, di rumah kontrakan kami.
emang kejadian apa gitu. Nah ini kejadian yang aku sendiri sebenarnya nggak begitu ngerti, cuman yang jelas ini bukan sesuatu yang normal. Jadi waktu itu adalah hari pertama yang dia nginep, yang sorenya tuh habis ngobrol sama Mama Ita tuh. Nah kan dia balik tuh ke rumah, ya udah kita biasa aja ngobrol gitu kan, makan malam bareng-bareng, sampai akhirnya udah malam, udah mau tengah malam waktu itu kita tidur nih semua. Nah kita tidur semua. Cuman pada malam itu entah kenapa aku tuh nggak bisa pules tidurnya. Jadi aku susah banget tidur, sekalinya tidur kebangun, sekalinya tidur kebangun gitu. Nah pas aku kebangun, aku ngedengar sesuatu. Aku ngedengar kayak di ruang tengah itu ada aktivitas gitu, ada suara lah gitu. Entah suara tapak kaki atau suara apa, suara pergerakan. Intinya kayak ada aktivitas gitu. Dan setelah aku cek, si pacarku, si Blimade tidur pules. Terus aku cari-cari, ibunya tuh nggak ada, ibunya Blimade tuh nggak ada di kamar. Akhirnya aku coba pelan-pelan, aku ngendap-ngendap, aku keluar, aku berusaha ngintip nih ke ruang tengah. Itu ada apa sih, suara apa sih tadi? Ya memang aku merinding juga, aku ketakutan. Oh gitu, terus kamu ngeliat apa Dewi gitu? Nah itu dia, di ruang tengah itu aku kaget banget Mama Ita gitu. Aku kaget banget, aku ketakutan banget karena di situ aku ngelihat ibunya Blimade. Emang kenapa? Kan emang lagi nginep di situ kan? Iya Mama Ita, ibunya Blimade emang lagi nginep. Cuman aku ngeliat di ruang tengah dia tuh lagi nari-nari tengah malam. Dia nari-nari sendirian sambil bergumam. Jadi bergumamnya itu kayak orang lagi baca mantra gitu, komat kamit lah gitu. Dan aku nggak ngerti yang dia ucapin itu apa, entah itu bahasa Bali atau kayak gimana. Ya jelas di situ dia kayak baca mantra. Dan di ruang tengah itu dia nari sendirian gelap-gelapan. Parahnya lagi, kondisi dia waktu nari itu telanjang dada. Jadi dia nggak pakai baju, dia nari aja gitu sendirian, leak-leok, lenggak-lenggok, muter gitu sendirian, tanpa ada iringan musik apa-apa. Dan disitu dia ya udah komat kamit aja kayak orang baca mantra. Sesekali kan aku ngelihat ke mukanya nih Mama Ita. Iya, emang kenapa mukanya Dewi gitu. Nah, mukanya itu mukanya ibunya Blimade. Cuman sambil dia baca mantra itu, aku perhatiin kadang-kadang muka dia itu berubah jadi serem. Terus ntar berubah lagi jadi mukanya dia lagi, berubah jadi serem, berubah lagi jadi muka dia lagi. Kadang-kadang berubah jadi muka orang yang aku nggak kenal itu siapa gitu. Muka dia itu berubah. Berubah gimana maksudnya Dewi? Ekspresinya berubah gitu jadi serem atau gimana? Enggak, bukan ekspresinya Mama Ita, mukanya itu berubah gitu. Jadi berubah aja jadi serem gitu, raut mukanya jadi serem. Matanya, senyumnya, giginya itu berubah jadi nggak kayak orang. Terus berubah lagi ntar nih, jadi mukanya dia lagi. Ntar berubah lagi jadi muka orang juga tapi bukan muka dia gitu. Jadi kayak dia tuh berubah wujud gitu. Dan udah aku nggak berani. Aku saking takutnya, aku nggak berani nyamperin dia. Aku balik lagi tidur di samping Blimade. Dan aku juga nggak berani ngebangunin Blimade gitu. Sampai aku ketakutan sendiri, kecapean sendiri, ya aku akhirnya ketiduran sendiri. Itu fakta yang disampaikan sama si Mbak Dewi ke Mama Ita. Di situ Mama Ita juga agak puzzled juga gitu kan, agak bingung, ini apaan ya gitu. Dan dia nggak ada mikir yang aneh-aneh juga pada saat itu. Sampai akhirnya dia tanyain lah ke suaminya, "Pak, ini dapat cerita kayak gini nih dari si Dewi gitu. Ini kira-kira apa ya?" Dan dibukalah fakta oleh si papanya Mbak L. Jadi pada waktu kejadian yang drama keguguran itu, yang hampir keguguran, di situ papanya Mbak L dan kakeknya itu langsung tahu ada suatu hal yang gak baik yang sedang terjadi ke Mama Ita dan ke si calon bayi. Karena ternyata si kakeknya Mbak L itu semacam udah nanemin sesuatu di si calon bayi ini untuk ngelindungin. Jadi kayak semacam sensor gitulah untuk ngeliatin gitu, ada hal buruk nggak yang bakal mengancam. Dan
saat gimana ngomongnya ya? Saat kejadian itu mereka ngerasain itu. Wah, ada hal buruk nih yang akan terjadi. Dan hal buruk yang dimaksudkan adalah nampaknya kayaknya si ibunya Blimade itu sedang mempraktekkan ilmu leak. Si ibunya Blimade pada saat itu sedang mau menyerang Mama Ita. Cuman memang niatnya bukan untuk menyerang fisiknya Mama Ita secara personal, tapi lebih ke berusaha untuk ngeraih si calon bayi yang ada di perutnya Mama Ita dan berusaha dipindahkan ke anaknya sendiri, ke Mbok Made, kakaknya Blimade. Nah, mungkin di situ dia kalau dengar dari cerita dia sendiri ya, mungkin di situ dia desperate banget karena anaknya tuh nggak hamil-hamil, sampai akhirnya dia rela melakukan apa aja lah gitu supaya anaknya tuh bisa hamil. Dan begitu ngelihat, wah ini ada calon bayi nih di badannya tetangga gue nih gitu, dia mempraktekkan ilmu itu dan berusaha buat mindahin bayinya dari perutnya Mama Ita ke perut anaknya. Nah, cuman karena si calon bayi ini sudah dipasangkan sensor supranatural gitu ya, langsung ketahuan tuh pada saat itu juga, di momen itu juga langsung ketahuan ada yang niat jahat nih, ada yang sedang melakukan sesuatu tuh. Nah, akhirnya langsung ditangkis ibaratnya ya. Gue juga nggak tahu persis yang dimaksud tuh seperti apa secara praktikal, cuman dalam dunia gaibnya, dalam supranaturalnya, ilmunya tuh ibaratnya ditangkis lah gitu, dihalau, sehingga si Mama Ita nggak jadi kehilangan bayinya. Cuman ya emang efek sampingnya dia cuman pendarahan doang tuh, hampir keguguran. Jadi bayinya cuman hampir ditarik, cuman nggak jadi ditarik gitu. Dan katanya udah dibalikan atau dibales atau semacamnya lah. Kita nggak tahu ya apa yang terjadi sama ibunya Blimade pada saat itu. Itu hal yang sebenarnya terjadi. Nah, dan katanya ada kemungkinan juga karena ilmu perleakan ini kan nggak semua orang tahu ya. Gue sempat bahas di section gaib leak, gue lupa episode berapa, kedua atau ketiga, kalian nonton aja, nanti gue taruh cardnya juga. Itu gue sempat bahas tuh, ilmu perleakan tuh dalam banget gitu kan, kita nggak tahu pasti itu seperti apa. Tapi memang gue sempat bahas juga bahwa di ilmu perleakan itu si penganut ilmu leak itu bisa berubah wujud gitu kan. Nah, itu agak berkorelasi dengan cerita dari si Mbak Dewi, bahwa mukanya dia tuh berubah wujud gitu. Nah, katanya juga dari papanya Mbak El dan dari kakeknya, ada kemungkinan dalam proses si ibunya Blimade belajar atau mendalami ilmu perleakan ini, dia itu butuh tumbal gitu. Dan mungkin ya, gue nggak mau langsung seuzon ke arah sana. Cuman ini dari pendapatnya, dari ceritanya si Mbak El ya. Mungkin ada hubungannya sama kenapa di keluarganya Blimade semua saudaranya Blimade itu meninggal kecuali yang namanya Made. Anak kedua, anak ke-6, anak ke-10 dan seterusnya kelipatan 4 gitu. Katanya ada kemungkinan semua anak-anaknya itu dijadikan tumbal untuk ilmu perleakan tersebut, kecuali yang namanya Made doang nih disisain gitu. Wallahualam ya, gue nggak tahu, gue nggak berani komen terlalu banyak di situ. Mungkin ada hubungannya, mungkin juga enggak. Yang jelas apa yang dilakukan sama ibunya Blimade itu emang nggak baik pada saat itu. Kita asumsikan aja emang dia ngelakuin hal yang itu ya. Ini bener-bener pure, gue nggak tambah-tambahin, cuman dari ceritanya si Mbak El aja ya gitu. Nah, akhirnya setelah dari situ mereka sih nggak, Mama Ita dan keluarga ya, nggak ada nyimpan dendam atau apa sedikit pun ke Mbak Dewi dan Blimade, karena bukan mereka berdua yang ngelakuin kan, ini tanpa sepengetahuannya mereka gitu. Jadi mereka masih akrab tuh, masih sering nongkrong bareng, masih sering makan-makan gitu kan, nggak ada dendam lah sedikit pun gitu. Dan sepertinya juga dari situ si ibunya Blimade juga nggak pernah datang lagi ke sana gitu. Jadi tentram, aman dan damai. Sampai akhirnya pada bulan Desembernya, gue lupa September apa Desember gitu, pokoknya beberapa bulan kemudian adiknya Mbak El akhirnya dengan selamat gitu kan dan sehat dilahirkan ke dunia. Anak ketiganya dari Mama Ita.
Dan cukup unik juga karena si anak ketiganya ini lahir dengan tanda lahir yang unik banget. Dia punya tanda lahir yang bentuknya itu gambar kris senjata kris, tau kan? Nah, tanda lahirnya tuh bentuk gambar kris dan itu tuh ada di bagian bawah perut ya. Jadi kayak di atas, maaf, bagian kemaluannya gitu. Ada tanda lahir yang jelas banget di situ, itu tuh gambar kris gitu. Nah, katanya itu terjadi, tanda lahir itu muncul karena banyak pegangan gitu, banyak bawaan yang dikasih sama kakeknya Mbak El dan papanya Mbak El ke si anak ini gitu, ke si calon bayi ini pada saat itu ya. Karena sempat kejadian udah ditaruhin dari awal, tapi masih sempat ada kejadian yang dia hampir dicelakai gitu kan. Akhirnya mereka nggak mau ngambil resiko, ditaruhin lagi tuh, dibanyakin gitu pegangannya ke si bayi ini. Makanya begitu lahir sampai ada tanda lahirnya seperti itu, kayak semacam kalau di luar negeri kayak vessel mark gitulah. Tanda bahwa si bayi ini membawa sesuatu di dalam badannya dan itu cukup banyak. Nah, cuman ada efek sampingnya waktu itu, katanya si adiknya Mbak El ini jadi serba lambat semuanya pertumbuhannya. Bahkan untuk jalan aja itu baru bisa jalan di usia 3 tahun. Nah, jadi karena setelah pertimbangan ini kasihan nih anak kalau kayak begini terus, mungkin keberatan kali ya. Masih bayi, masih kecil udah dikasih pegangan segitu banyak. Akhirnya diputusin, udahlah pegangannya kita buang-buangin aja, kita cabut-cabutin aja. Jadinya dibuatlah semacam ritual segala macam untuk ngeluarin pegangan-pegangannya itu sampai harus diganti nama waktu itu. Jadi udah dikasih nama, keberatan diganti namanya dan dilakukan ritual untuk pencabutan pegangannya itu. Lagi pula kan si bayinya udah lahir ke dunia dengan selamat dan sehat. Mungkin seterusnya tinggal dipantau aja seperti gimana kakeknya Mbak El ngawasin Mbak El dan Mbak Ita waktu di cerita Sanggah Tugu Karang. Anti mainstream ya, anti mainstream cerita ini dan cukup seru juga. Waktu gue ngebahas tentang perlayakan di segmen gaib, gue agak cukup kesusahan untuk nyari cerita yang berhubungan dengan layak itu sendiri karena nggak banyak yang ngalamin itu. Dan akhirnya dapat lagi nih cerita tentang yang nyenggol-nyenggol sedikit tentang perlayakan dari Mbak El. So thank you banget Mbak El udah kontribusi cerita ini cerita ketiga buat Mbak El. Mungkin kalau ada lagi nanti bolehlah Mbak El di share-share lagi ke Sua Malam, kita sampein. Gue sih suka cerita-cerita dari lu dan mudah-mudahan teman-teman Sua Malam yang lain juga suka. Anyway, thank you banget semuanya yang udah nonton. Jangan lupa subscribe buat yang belum subscribe dan nyalain lonceng notifikasinya karena gue belum ada jadwal yang pasti untuk upload. Jadi setiap kali gue upload, kalian bakal dapat notifikasi kalau kalian udah nyalain lonceng notifikasinya. Thank you yang udah like dan komen. Gue bakal bacain satu-satu dan bakal balasin komen kalian satu-satu. Jangan lupa di-share biar semua orang tahu nih tentang Sua Malam, dan channel Sua Malam makin gede lagi, gue juga makin semangat untuk nge-share cerita-cerita jauh lebih sering dari sebelumnya. Dan kalian juga jadi banyak nih modal tontonan kalian buat nemenin malam-malam kalian yang horor juga. Gue seneng banget kalian udah nontonin gue. Thank you for watching. Dan kita akan ketemu lagi di cerita-cerita berikutnya. So stay tuned and see you in the next story guys.